Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayah kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Dan tak lupa juga salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana kelak syafaat beliau akan kita harapkan di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita berpikir pada saat kita sendiri maupun sedang berkumpul bersama keluarga ataupun saudara, ataupun saat kita sedang lelah-lelahnya bekerja maupun melakukan aktivitas, kita berhenti lalu berpikir sejenak, untuk apa kita hidup sebenarnya di dunia ini? Apa arah dan tujuan kita berada di dalam dunia ini? Kita sibuk setiap hari, bangun pagi, berangkat sekolah ataupun berangkat kerja, sibuk setiap hari. Bangun pagi, berangkat kerja, berangkat sekolah ataupun kampus, mencari uang, mengejar target dan impian. Lalu kita kembali tidur dan mengulanginya kembali lagi esok hari. Apakah hanya seperti itu siklus kehidupan kita? Apakah hanya itu saja yang akan kita ulangi dalam kehidupan kita ini? Kita makan, kita minum, kita bersenang-senang, lalu tua dan kemudian mati. Kalau hidup hanya untuk itu, lantas apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Saudara-saudaraku, ini adalah pertanyaan yang paling fundamental dan paling kritis di dalam hidup kita. Pernahkah kalian memikirkan jawabannya? Untuk apa sebenarnya kita hidup di dalam dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan dalam dunia ini? Jadi, saudara-saudaraku, kita tidak perlu bingung mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang fundamental tadi sesungguhnya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya, sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita pahami sekali lagi arti dan makna dari Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tersebut, yang mana Allah mengatakan Dia menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk melakukan beribadah kepada dirinya, hanya untuk melakukan ibadah sholat dan bersujud kepada dirinya. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia ini, apa tujuan dan arah kita lahir dan berada di dunia ini. Namun mungkin kalian berpikir, jika memang hidup kita ini hanya untuk diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah berarti kita harus beribadah 24 jam dalam sehari lalu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita? Apakah kita harus sholat 24 jam? Apakah kita harus berada di masjid satu harian? Ataupun apakah kita harus mengaji satu hari? Jawabannya adalah bukan. Bukan itu yang kita maksud. Disinilah letak salah pahaman terbesar diri kita. Kita sering mengira ibadah itu hanyalah ibadah yang hanya sekedar untuk ritual atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Islam ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah ibadah makdoh, yaitu ibadah yang menjadi fondasi agama kita. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, ibadah ini adalah ibadah yang wajib dan tidak ada tawar-menawar di antaranya. Karena jika kita tidak melakukan ibadah ini, maka tidak sah pula lah ataupun tidak lengkap dari rukun iman dan rukun Islam.
Kemudian yang kedua adalah ibadah umum ataupun ghair mahdoh. Ini adalah ibadah yang berada pada seluruh aktivitas hidup kita, baik itu dari aktivitas kita makan, minum, dan tidur. Disinilah letak kuncinya. Bekerja mencari nafkah, itu kita bisa bernilai ibadah. Belajar di kampus juga bisa bernilai ibadah. Pergi keluar rumah juga bisa bernilai ibadah. Senyum kepada orang-orang juga bisa bernilai ibadah. Bahkan saat kita tidur pun kita bisa itu nilai ibadah. Semua itu tergantung kepada dalam diri kita, yaitu niat dan keikhlasan kita mengerjakannya. Ketika kita ingin bekerja, niatkanlah kepada diri kita. Ya Allah, sesungguhnya aku keluar rumah untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal darimu, dan aku niatkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita ingin sekolah ataupun kampus, kita niatkan juga dalam diri kita. Ya Allah, sesungguhnya aku belajar agar menjadi orang pintar dan menjadi orang yang bermanfaat serta berguna bagi bangsa dan negara, demi mencari ridho dan ketulusanmu ya Allah. Semua segala aktivitas kita bisa kita anggap dan bisa kita berikan nilai ibadah, asalkan kita menjadikan semua aktivitas kita itu menjadikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika kita ingin tidur, bisa juga kita niatkan, ya Allah, sesungguhnya aku tidur untuk mengistirahatkan tubuhku, untuk mengistirahatkan badanku, agar aku bisa kuat untuk melakukan sholat dan menyembah kepadamu. Jadi kesimpulan dari ceramah ini adalah hidup kita bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, melainkan untuk siapa kita melakukannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang lelah di dunia, akan tetapi kita bangkrut di akhirat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.